Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seni kebudayaan Islam atau SKI kelas 7. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih dalam bab keempat, yaitu dinasti Umayyah. Nah, kita pada subtema para khalifah yang menonjol setelah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, silakan dibuka buku paketnya pada halaman 119. Kita masuk ke dalam materinya. Nah, kemudian khalifah-khalifah yang menonjol di masa pemerintahan Bani Umayyah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang pertama ada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini memimpin dari tahun 65 sampai dengan 86 Hijriah, kurang lebih selama 21 tahun. Nah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini menjabat di umurnya yang ke-39 tahun. Nah, kita masuk ke dalam biografinya. Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini lahir pada tahun 26 Hijriah pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, di dalam catatan sejarah terkenal Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini sebagai seseorang yang pemberani dan suka menolong. Ia suka menolong orang-orang yang tertindas dan juga berani dalam mengatakan hal yang kebenaran. Nah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini tidak takut terhadap cacian kepada orang-orang yang tidak suka terhadapnya. Nah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga ini terkenal dengan kecerdasannya. Beliau gemar terhadap ilmu pengetahuan dan menguasai berbagai ilmu agama. Di antaranya ada fikih, hadis, tafsir, dan lain sebagainya. Makanya Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini terkenal sebagai khalifah yang seorang faqih, yaitu orang yang ahli di dalam ilmu fikih. Karena kegemarannya inilah terhadap ilmu pengetahuan, maka Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini membuat suatu klub atau kelompok untuk berdiskusi tentang ilmu pengetahuan atau sastra yang terkenal. Nah, kemudian selama memimpin jasa-jasa dan peninggalan Khalifah Abdul Malik bin Marwan itu apa saja? Yang pertama, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Nah, kebijakan ini dikeluarkan karena bahasa yang dipakai untuk kegiatan administrasi pemerintahan pada masa-masa sebelumnya di daerah yang ditaklukkan bukanlah bahasa Arab. Oleh sebab itu, Khalifah Abdul Malik bin Marwan menginginkan bahasa resmi yaitu bahasa Arab. Kemudian mengganti mata uang. Nah, sebenarnya ide untuk mengganti mata uang ini sudah dicanangkan sejak masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, namun terrealisasikannya yaitu pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, beliau membuat pabrik uang untuk mencetak mengeluarkan mata uang logam Arab. Nah, hal ini untuk menyaingi yaitu mata uang Romawi dan juga Persia. Nah, kemudian pembaharuan ragam tulisan bahasa Arab. Karena bahasa Arab terbilang sulit bagi orang-orang di luar Arab, karena pada masa itu belum ada harokat, belum ada titik, sehingga susah dalam membedakan huruf zal, za, kemudian sa, ta, sya, dan lain sebagainya. Maka pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, ada seorang ulama yaitu Abu Aswad Ad-Duwali yang pertama kali memberikan titik dan juga harokat pada huruf hijaiyah atau pada Al-Quran, sehingga memudahkan orang-orang di luar Arab itu untuk belajar bahasa Arab. Kemudian pembaharuan dalam bidang perpajakan. Nah, pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan ini, umat Islam hanya diwajibkan untuk membayar zakat, sehingga banyak non-muslim yang masuk ke dalam Islam untuk menghindari pembayaran pajak ini. Nah, kemudian pengembangan sistem pos. Nah, pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan berkuasa ini, ia berusaha lagi mengembangkan
sistem pos yang telah dibangun pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kerja dari sistem pos ini adalah menyampaikan berita atau menyampaikan tugasnya, yaitu informasi-informasi penting dari pemerintahan pusat ke pemerintahan provinsi. Kemudian membentuk Mahkamah Agung. Nah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini membentuk Mahkamah Agung ini sebagai sebuah lembaga untuk mengadili para pejabat-pejabat tinggi yang melakukan penyelewengan dan tindakan yang merugikan bangsa dan negara atau bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, maka akan diadili oleh Mahkamah Agung. Kemudian mendirikan bangunan-bangunan penting. Nah, pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini, beliau membangun pabrik-pabrik senjata, kemudian pabrik kapal perang di Tunisia, membangun kubah Asy-Syakhra di Yerusalem yang sampai sekarang masih terpelihara dengan baik dan utuh. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke khalifah selanjutnya, yaitu Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik beliau lahir pada tahun 50 Hijriah, memimpin dari tahun 86 sampai 96 Hijriah, kurang lebih 10 tahun. Nah, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ini merupakan anak dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan tadi. Nah, Khalifah Al-Walid bin Malik ini banyak belajar peradaban Islam, tumbuh berkembang di kalangan istana dengan baik. Namun di dalam bahasa Arab, Khalifah Al-Walid bin Malik ini pun lemah terhadap bahasa Arab, sehingga ayahnya, yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan, memberikan guru khusus untuk mempelajari nahwu atau tata bahasa Arab kepada Al-Walid bin Malik. Nah, kemudian pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Walid bin Malik ini bisa dikatakan sebuah pemerintahan yang sangat aman dan juga makmur. Kenapa? Karena pada masa pemerintahannya tidak ada permusuhan di dalam negeri, di internalnya, sehingga tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Dan juga kalangan Khawarij yang memang sangat mengganggu telah dimusnahkan pada masa pemerintahan ayahnya. Nah, selain itu, Khalifah Al-Walid bin Malik juga memiliki beberapa orang yang sangat berani dan juga cakap di dalam pekerjaannya, yaitu ada Umar bin Abdul Aziz yang dipercayai sebagai gubernur di Arabia, kemudian ada Hajjaj bin Yusuf yang dipercayai sebagai gubernur di Irak. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini terkenal sebagai gubernur yang membangun besar-besaran pembangunan infrastruktur di kota Mekah dan juga Madinah. Nah, kemudian apa saja usaha-usaha yang dilakukan oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ini? Nah, jadi setelah naik tahta pada tahun 86 Hijriah, banyak langkah-langkah kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Al-Walid ini. Yang pertama, perbaikan di dalam negeri, yaitu jaminan sosial bagi anak yatim dan juga penderita cacat. Jadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ini, orang-orang cacat itu diberikan jaminan hidup dan juga fasilitas-fasilitas lainnya seperti pendidikan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kemudian yang penderita cacat seperti tunanetra juga diberikan penuntun oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian yang menderita sakit kusta, kulit, diberikan rumah khusus dan diberikan pelayan untuk mengurusi mereka sampai sembuh. Nah, mereka ini yang membantu yang sedang sakit digaji langsung dari pemerintah. Kemudian membangun jalan-jalan, gedung-gedung, dan fasilitas lainnya. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik juga melakukan pembangunan fisik berupa jalan-jalan raya, Masjid Umawi di Damaskus, kemudian membangun jalan-jalan
sepanjang Mekah dan Madinah, kemudian menggali sumur-sumur untuk kebutuhan masyarakat yang akan memanfaatkan air untuk minum. Nah, kemudian melakukan perluasan wilayah pada wilayah Bani Umayyah, yaitu ke Asia Tengah, ke Afrika Utara, dan juga ke Spanyol. Nah, pembahasan kita cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.